Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan 4 resep puding berbagai varian. Semuanya enak-enak banget, lembut dan bikin nagih. Selalu best seller, begitu jadi langsung ludes. Keempat puding ini cocok banget jadi sajian arisan, hajatan, ataupun cemilan bersama keluarga. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan puding kacang. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 2 kuning telur. Kita aduk dulu telurnya. Lalu kita masukkan 650 ml susu cair. Aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan 100 gram selai kacang siap pakai. Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Terakhir tambahkan 1 sendok makan munjung tepung maizena. Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mengental dan mendidih. Oke, jika adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya angkat adonan puding lalu saring. Nah, tujuan adonan disaring agar adonannya lebih halus dan lembut, berhubung selai kacangnya masih bertekstur kasar. Tuh kan, kacangnya masih banyak yang belum hancur. Mungkin dari pabrikannya sengaja agar selai kacangnya lebih bertekstur dan kerasa saat dimakan. Oke, adonannya kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan membuat adonan puding coklat. Siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 80 gram gula pasir, 2 sendok makan coklat bubuk, 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, 1 bungkus susu kental manis coklat kemasan 38 gram, dan 600 ml susu cair full cream. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Oke, jika adonan sudah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mengental dan mendidih. Nah, ini adonannya udah mengental dan mendidih. Selanjutnya matikan api kompor. Kemudian kita aduk-aduk sebentar adonannya hingga uap panasnya berkurang. Oke, lanjut siapkan loyang. Untuk loyangnya Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Tuang setengah bagian dari adonan kacang.
Kemudian timpa dengan semua adonan coklat tanpa harus menunggu adonan kacangnya ngeset duluan. Gak apa-apa jika adonan coklatnya tembus ke bawah, biar motifnya nanti lebih bergelombang. Oke, jika semua adonan coklatnya udah masuk, selanjutnya kita timpa lagi dengan sisa adonan kacang. Ini juga nggak harus menunggu adonan sebelumnya ngeset dulu ya. Tuh kan, gampang banget cara buatnya, nggak harus nunggu lama. Oke, kalau udah selesai, selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini, tarik perlahan loyangnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Masya Allah, motifnya menarik banget. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan 7 buah pisang matang. Nah, untuk pisangnya Umi memakai pisang kepok kematangan. Ini boleh juga diganti dengan pisang ambon. Selanjutnya siapkan chopper atau blender. Masukkan buah pisang ke dalam chopper. Terus tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram. 3 butir telur ukuran sedang. 1 bungkus agar-agar bubuk bening, 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 3 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Selanjutnya tambahkan 700 ml air putih. Ini kita masukkan separuh aja dulu untuk membantu proses penghalusan. Ini lalu kita blend hingga halus. Nah, seperti ini teksturnya setelah dihaluskan. Selanjutnya tuang adonan ke dalam panci atau pan. Terus masukkan semua sisa air putih. Aduk hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mengental dan meletup-letup. Oke, ini udah mengental dan meletup-letup. Kecilkan api kompor dan ini tetap akan kita aduk-aduk hingga 2-3 menit agar pisangnya betul-betul matang. Nah, kalau adonan udah dididihkan selama 2-3 menit, selanjutnya angkat adonan lalu bagi 2 sama rata. Untuk satu bagian tambahkan pewarna kuning secukupnya. Aduk hingga warnanya merata. Dan jika dirasa warnanya masih kurang cerah, tambahkan lagi pewarna kuning secukupnya, lalu aduk lagi kembali hingga tercampur merata.
Oke, kalau warnanya udah merata, selanjutnya kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan kedua, tambahkan pasta pandan secukupnya. Tambahkan juga pewarna kuning secukupnya, tujuannya agar warna hijaunya lebih natural. Aduk hingga warnanya merata. Dan kalau warnanya udah merata, selanjutnya tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 18 x 18 cm. Tuang semua adonan pandan. Jangan lupa ratakan permukaan puding. Nah, kalau udah rata dan rapi, selanjutnya ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Oke, kalau udah setengah mengeras, selanjutnya timpa dengan adonan kuning. Nah, jika adonan kuningnya udah mulai dingin, sebaiknya dipanasin dulu sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Selanjutnya, ratakan permukaan adonan. Nah, kalau udah rata seperti ini, selanjutnya kita diamkan lagi hingga set atau mengeras. Oke, ini dia pudingnya udah ngeset atau mengeras. Selanjutnya, keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat dengan lidi pinggir loyang agar pudingnya mudah terlepas. Nah, cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, iris-iris untuk bentuk dan ukurannya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan setengah sendok makan Nutrijel bubuk plain, 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1000 ml susu cair. Kita masukkan sedikit aja dulu untuk melarutkan jelinya, aduk. Dan kalau udah tercampur merata, masukkan semua sisa susu cair. Tambahkan 80 gram white cooking coklat. Lalu aduk lagi sebentar dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, ambil adonan sebanyak 100 ml. Kemudian, tuang ke dalam loyang ukuran 10 x 2. Lalu ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Lanjut, ambil lagi adonan sebanyak 300 ml. Jangan lupa tutup rapat sisa adonan agar permukaannya tidak berkulit. Dan untuk adonan yang kita ambil, tambahkan pewarna kuning secukupnya. Lalu aduk hingga warnanya merata. Lanjut, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Tuang semua adonan kuning. Kemudian ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, ambil lagi sisa adonan sebanyak 300 ml.
Selanjutnya tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya pastikan dulu lapisan kuningnya udah setengah mengeras. Kemudian ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Nah, ini adalah lapisan terakhir, kita ambil lagi adonan sebanyak 300 ml. Nah, untuk sisa adonan kita sisihkan dulu untuk jadi perekat nanti. Dan untuk adonan yang kita ambil, tambahkan 1 bungkus coklat toast coklat. Aduk hingga benar-benar tercampur merata dan coklatnya larut. Nah, agar coklatnya cepat larut dan tercampur merata, sebaiknya aduk memakai whisker. Dan kalau coklatnya udah larut dan adonan udah tercampur merata, selanjutnya tuang ke dalam loyang. Maaf, saat proses menuang adonan rupanya tidak kerekord, jadi saat lapisan putihnya udah setengah mengeras, segera tuang adonan puding coklat. Selanjutnya kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Oke, sambil menunggu pudingnya ngeset, kita akan memproses puding yang pertama kita cetak, keluarkan dari loyang. Kemudian cetak memakai cetakan cookies berbentuk bunga seperti ini. Oke, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita sisihkan dulu. Kemudian kita kembali ke puding, ini udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semet salah satu sisinya dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini Umi mengiris pudingnya memakai pisau bergerigi, tapi jika nggak punya boleh memakai pisau biasa aja. Nah, seperti ini tampilan dalamnya, Masya Allah cantik dan menarik banget. Oke, ini dia pudingnya setelah diiris-iris. Dan selanjutnya kita tusuk-tusuk bagian tengah puding seperti ini memakai lidi agar nanti hiasannya bisa nempel dan gak mudah terlepas. Kalau udah selesai, tambahkan perekat yaitu sisa adonan, jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian tambahkan puding bunga di bagian atasnya. Oke, ini cetakan bunganya agak besar, jadi sebaiknya memakai yang lebih kecil lagi. Nah, sebelum pudingnya dihidangkan, sebaiknya kita diamkan dulu hingga ngeset. Alhamdulillah, tutorial puding bunga tricolornya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini pudingnya beneran enak banget, lembut, creamy, tampilannya menarik, manisnya pas, gak bikin enek. Pokoknya recommended untuk dicoba. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan chopper. Masukkan 350 gram jagung manis yang udah diserut. Ini berat bersih ya. Selanjutnya masukkan 300 ml air putih dan kemudian ini akan kita blend hingga halus. Nah, seperti ini teksturnya setelah dihaluskan. Selanjutnya ini akan kita saring. Di sini kita hanya menggunakan sari jagungnya aja dan ampasnya akan kita buang. Jangan lupa ditekan-tekan memakai spatula seperti ini agar semua sari jagungnya keluar.
Oke, kalau udah selesai, tambahkan 2 bungkus agar-agar bubuk bening. Terus tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, susu kental manis sebanyak 80 gram. Selanjutnya, ini kita aduk-aduk dulu hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, tambahkan 1100 ml santan. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan pewarna kuning secukupnya. Aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Dan jika dirasa warnanya masih pucat, boleh tambahkan lagi dengan pewarna. Selanjutnya aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Dan terakhir tambahkan 2 lembar daun pandan. Selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya ambil adonan sebanyak 200 ml. Dan jangan lupa tutup rapat sisa adonan seperti ini agar permukaannya tidak berkulit. Selanjutnya adonan yang tadi kita ambil tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, kalau udah ngeset, selanjutnya ini akan kita iris-iris. Kita iris-iris kecil, random aja, nggak perlu dibentuk. Untuk besarnya potongan kurang lebih dengan biji jagung. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya, ratakan kembali irisan puding ke seluruh permukaan loyang. Nah, kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Oke, kita kembali ke sisa adonan. Selanjutnya, ambil lagi adonan sebanyak 250 ml. Tambahkan pasta pandan secukupnya atau kurang lebih dengan 3 tetes. Aduk hingga tercampur merata. Nah, karena warnanya masih kurang ngejreng, Umi tambahkan lagi dengan pasta pandan. Selanjutnya, aduk lagi kembali hingga merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Tuang semua adonan pandan. Kemudian rata-ratakan memakai spatula. Nah, kalau udah selesai, kemudian ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Oke, kita panaskan dulu sisa adonan. Jangan lupa diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini kita panaskan cukup panas aja ya, nggak perlu sampai mendidih. Oke, kalau adonannya udah panas, ambil lagi sebanyak 450 ml. Nah, adonan yang kita ambil tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya pastikan dulu lapisan pandannya udah setengah mengeras.
Selanjutnya kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Oke, kita ambil lagi sisa adonan sebanyak 150 ml. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu aduk hingga pastanya merata. Dan kalau pastanya udah merata, selanjutnya tuang ke dalam loyang. Oke, kita cek dulu lapisan kuningnya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang semua adonan pandan. Lalu kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Nah, kalau udah setengah mengeras, tuang lagi semua sisa adonan jagung. Oke, karena ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset atau mengeras. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini dia pudingnya setelah diiris-iris. Alhamdulillah, tutorial puding jagung lapis pandannya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, lembut, gurih, nggak bikin enek, cara buatnya gampang dan bahan-bahannya pun sangat simple. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.